pemirsa Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Asido Situmorang dalam segmen Fibis Dialogue and Opinion. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Omar S. Anwar, Presiden Direktur Trimegah Securities. Selamat siang Pak Omar. Selamat siang. Kabar, Pak? Baik. Rating agency itu ada 3. Yang pertama adalah Fitch, yang kedua adalah Moody's, yang ketiga adalah S&P. Kita sudah dapat investment grade rating 2 dari 3. Kita tinggal menunggu kenaikan investment grade dari S&P. Yang saya harapkan juga flow yang akan masuk ke Trimegah itu juga meningkatkan trading value kita. Sekarang kita kurang lebih 100 miliar per hari. Kita baru saja luncur online trading di awal April 2012. Kita harapkan ada peningkatan kurang lebih 30 miliar per hari sehingga menjadi 130 miliar. Apabila ada peningkatan investment grade, kita harapkan ada peningkatan lagi 20%-an. Jadi kita harapkan trading value kita meningkat menjadi 150 sampai 160 miliar per hari. Trickle down effect yang akan dirasakan yaitu partisipasi dari emiten-emiten untuk masuk ke bursa sebagai salah satu alternatif untuk pendanaan. Selain sekarang pada saat ini bunga lagi rendah, bonds lagi amat sangat diminati untuk emiten-emiten yang sudah baik itu go public maupun belum go public. Tapi yang kita harapkan adalah peningkatan dari sisi jumlah emitennya. Sekarang hampir 500 emiten yang ada di bursa. Kita harapkan bisa meningkat 3 kali lipat. Pada saat sudah menjadi 1.500 emiten, market cap kita saya harapkan bisa double maupun triple ya. Isu utama adalah sebenarnya pertumbuhan itu sendiri. Jadi isunya itu adalah growth. Growth-nya memang luar biasa pesat. Apabila ada satu industri yang tumbuh dengan pesat, biasanya itu infrastrukturnya itu stretch ya, benar-benar tipis sehingga untuk melayani nasabah-nasabah yang sudah ada aja itu bisa kewalahan. Nah, apa saja infrastrukturnya? Yang pertama, yang paling penting itu tentunya adalah sumber daya manusia. Kalau kita lihat Pak Ito di Presiden Direkturnya Bursa selalu bilang kita punya 1,1 juta nasabah pada saat ini. Nasabah investor lokal, plus reksadana, plus ori, dan yang lain-lain totalnya 1,1 juta. Kita mau meningkat ke 2,5 juta nasabah. Kalau saya hitung-hitung sekarang ada yang license WPPE kurang lebih ada 9.200-an ya. Kalau kita bikin rasio-rasio tertentu seharusnya kita perlu kurang lebih kalau nggak double, triple ya sumber daya manusia. Tapi untuk mendidik sumber daya manusia juga perlu waktu, nomor 1. Dan nomor 2 mereka harus license. Jadi harus mengikuti ujian di pasar modal sehingga mereka lulus. Dan ujian pasar modal ini hanya ada ditawarkan 3 kali setahun. Jadi butuh waktu juga ya untuk kedepannya. Nah, itu satu tantangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah seperti yang Bapak bilang adalah teknologi. Jadi untuk kita bisa mengikuti perkembangan pasar teknologi mau nggak mau, karena Hong Kong, Singapura, dan juga negara-negara maju sudah memakai online teknologi yang luar biasa cepat. Fund manager asing mereka sudah biasa dengan dengan algorithm trade, yaitu memakai rumus-rumus tertentu sehingga kalau mereka mau trading itu tidak perlu orang banyak di trading roomnya, hanya perlu 1 orang aja untuk menjalankan rumusnya tersebut, salurkan. Kalau dalam hal ini mungkin boleh saja disalurkan ke Trimegah, kita jalankan, kita connect ke IDX, dalam waktu 6 detik sudah terlaksana untuk algoritma trading itu. Produk kita, Trimegah memiliki 12.000 nasabah brokerage, kurang lebih 21.000 nasabah reksadana. Jadi kita ada nasabah kurang lebih 33.000 dan dengan adanya kehadiran iTrimegah ini kita harapkan juga memberikan satu channel, satu akses kepada nasabah kita. Tidak harus datang ke cabang untuk trading, cukup register online dan setelah itu bisa trading di rumah atau di kantor atau di mobil. Jadi apapun device yang mereka pilih, apapun alat-alat yang mereka pilih untuk mengakses online trading kita siapkan. Baik itu iPad, BlackBerry, iPhone, Samsung Tab, kita juga siapkan untuk konektivitasnya. Jadi dimanapun mereka berada, mereka bisa trading. Di luar negeri pun mereka bisa trading. Jadi ini adalah kelengkapan produk kita.
Ya, kalau gambar besarnya industri reksadana kita baru 1% dari GDP. Kita bandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia yang sudah double digit, yang di atas ya, mungkin udah sampai 20 sampai 50%. Jadi ini merupakan satu alternatif produk untuk partisipasi di pasar modal. Jadi kita melihatnya kondisi sekarang, contohnya ya, suku bunga lagi rendah, menempatkan deposito hanya bunganya bisa 5%, belum dipotong pajak 20%. Bandingkan kalau kita investasi di pasar modal, kalau nggak salah sampai bulan April, yield kita bisa sampai 12%-an ya, baru sampai 4 bulan pertama. Jadi kalau kita bandingkan hasilnya antara yieldnya reksadana dengan deposito, tentunya reksadana lebih tinggi. Tetapi di situ ada unsur resikonya juga. Nasabah-nasabah ini sudah terbiasa atau tidak dengan resiko. Jadi istilahnya ada resiko, ada gain, ada untung, tapi juga bisa juga pendapatannya itu, nilai aktiva bersihnya itu bisa turun. Jadi ini yang hal-hal yang nasabah yang belum biasa dengan reksadana harusnya waspada tentang hal tersebut. Tetapi untuk kedepannya, untuk konsep diversifikasi, saya menyarankan untuk nasabah ini mulai investasi sedikit atau sebagian dari dana yang ditempatkan di deposito maupun di tabungan untuk ke pasar modal. Apabila memang belum ahli, ya kita serahkan kepada ahlinya, yaitu fund manager yang ada di belakang reksadana tersebut untuk mengelola. Saya ngelihat ada resistance level yang luar biasa berat itu di 4.250. Jadi maka itu kita lihat rata-rata indeks itu ya naik turun di sekitaran 4.250, 4.300, tapi balik lagi turun. Ini diakibatkan karena memang valuasi dari saham-sahamnya di Indonesia itu katanya sudah relatif mahal. Karena Eropa sejak kena krisis itu turun, pada saat turun itu valuasinya lebih rendah. Dan kita lihat Vietnam kemarin baru merombak kabinetnya semuanya, tim keuangannya luar biasa baik, peningkatan dari sisi pasar modalnya itu kurang lebih 31%. Filipina juga baik, Jepang mungkin sudah terlalu lama depres ya harga-harganya, akhirnya meningkat juga dari sisi kinerja lebih baik daripada pasar modal Indonesia. Nah, apabila nanti satu saat valuasinya Indonesia itu sudah relatively sepandan ataupun lebih murah daripada tetangga-tetangganya, tidak mustahil kita bisa nembus sampai ke 5.000. Jadi saya melihatnya kalau nembus di resistance di 4.250, itu kita bisa menuju ke 5.100 atau 5.000. Jadi kapan itu saya nggak tahu, karena memang saya nggak punya crystal ball, saya nggak punya bola kristal, mau kapan, tapi yang penting adalah kalau kita nggak invest mulai sekarang, nggak usah harus sebagian semuanya sekaligus, dicicil aja. Cicil setiap bulan dari gaji, mungkin 10% dialokasikan kepada reksadana. Sektor mana yang tertarik dan menarik, saya melihatnya infrastruktur ya. Infrastruktur, maka itu kita luncurkan infrastructure fund. Seperti yang saya bilang tadi, infrastruktur kita terutama emiten-emiten yang bergerak di infrastruktur itu memang potensial untuk kedepannya luar biasa besar ya. Kalau kita bisa dobrak isu atau masalah di logistik dan infrastruktur ini, Indonesia pertumbuhan ekonomi bukan hanya bisa 6,5%, tapi bisa 7-8%. Dan saya yakin itu bisa tercapai ya, karena pada saat GDP per kapita sudah mencapai $3.000, itu ada fenomena namanya J-curve ya, yang bisa pertumbuhan itu meningkat luar biasa. Jadi saya melihat sektor infrastruktur amat sangat menjanjikan.